melangkahi masalahmu, hadapi esok pagi. Hey, welcome to H&M 10 Year Anniversary Opal Jam Session Special with GAC. Keren, kita dalam balutan busana persembahan H&M. Yes. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, coba dong lo deskripsiin dulu busana lo ini. Lo mau dibilang cewek apa nih Kak? Mungkin mulai dari lo nih. Oke, cewek-cewek tropis mungkin ya. Cewek tropis. Karena menghangatkan cuaca, misalnya dengan cuaca yang belakangan di Jakarta nih nyentrong sekali. Gitu kan gini deh. Gitu gitu tinggal gini doang. Iya. Tergantung panasnya di mana. Bisa. Bawa juga bisa tuh. Karena fungsinya kipas juga Iya. gitu ya. Kita lihat emang busana Anka nih airflow-nya ya. Kita lihat ngeflow. Mungkin sirkulasi ada. Iya. Kita dipakai di luar, kalau dipakai ke dalam, iya suami. Oh iya. Mudah. Jadi aksesnya mudah. Benar. Nah, Abigail kita lihat ya. Aku yang Hitam tapi berbunga. Kira-kira cewek apa? Bener. Aku tuh kayaknya misterius yang pengen dikulik-kulik. Oh, karena hitam tapi nerawang. Dan ada bunganya juga, jadi kayak aku misterius tapi aku cute. Iya. Makasih udah des. Iya. Kalian mengerti aku banget. Berarti sebenarnya gampang ketebak ya. Mana misterius ya? Gagal. Oke, Audrey. Aku nih kayak cewek-cewek pada umumnya sekarang ya kalau di Indonesia. Oh, karena udah mulai 2000-an lagi kan? Ya sekarang? benar. Trennya coming back. Benar. Aku sih Jelo. Menurut kamu gimana? Iya, setuju. Berarti Audrey from the block. Nah, Iya. mau blok A, blok S, blok M? Iya. Bebas. Blok apa aja? Kan kayaknya selain blok M deh. Kan blok M udah ada yang lain. Tuh, blok M. Ada yang pegang ya. Udah ada yang megang. Oh, iya, bener. Selain blok M ya. Kak, maaf banget gue galinglong. Karena kalau sekarang gue lihat tampilannya cewek clubbing ya. Temanya party. Oh. Karena kita mau ada party on the bus kan. Kita party lah di sini. Emang sesuai dengan apa ya? Akhlakul karimahnya sih. Cerminan lah gitu. Nah, kalau gue lihat kayak cowok-cowok di kafe. Iya, iya dong. Ya hiring, ya meja. Bener. Cowok-cowok semester 5 yang kalau ke kampus tuh udah kayak ngantuk gue kemarin Bener. habis. Iya. Tapi Tugas. dia adalah cowok-cowok yang peduli outfit juga ke kantor. Iya, benar. Karena kayak ketika dia masuk tuh semua mengarah padanya. Iya, setuju sih. Iya kan? Kelihatan kayak cocok conscious. Tapi juga ada spiritualnya. Lihat Betul. ini. Iya. Iya. Jadi Betul. emang Benar. ada benar gitu, ketertarikan. Suka. Iya, Iya, iya. spiritual ya. Nah, Kalau Gamal nih. Gamal. Oh, Gamal sudah statement ya, udah Iya. statement. Iya. Statement. Cowok-cowok ngaku biasa sih. Cowok-cowok bukan LA. Iya. Cowok ngarep. Karena kalau bener tinggal di Beverly Hills. Iya lagi ya bener juga Oh, ya. cowok-cowok cindera mata ya. Cowok-cowok dapat oleh-oleh. Tapi ini kita anggapnya sebagai cowok manifesting. Iya. Suatu saat berawal Bener. dari outfitnya dulu, Iya. tinggal di sana. Iya. Kan pada pose 1901. Enggak, tuan. Enggak 19 ya. Sorry. 90. Nah, cantika nih. Cantik wah. Dia cantik wah. Dia cantik wah. Wah. Cantik wah. Oh, berarti cewek-cewek swag. Iya. Kalau aku sih ngeliatnya cewek-cewek party juga, cuma di siang nih malam. Dia dari siang udah party ya. Dia udah party. Dia Siang udah party. cewek-cewek afternoon soiree. Yang makannya kanape. Yang ini cewek-cewek till drop. Oh my god, masih siang banget loh. Iya. Baru nyampe pengkolan ya. Bener. Tadi belum goes down loh. Belum. Belum. Tapi kita lihat emang H&M tuh bisa dipakai mau dari pagi sampai tengah Iya, malam. setuju. Menurut gue. Dan untuk berbagai kepribadian ya. Iya. Jadi arahannya mau kemana nih? Fashionnya mau ke A, B, C, H&M ada Dapat. semua. Setuju. Dan terutama juga segala size. Iya. Iya benar. Segala size. Dari yang XS sampai yang XL. Hadir Benar. semuanya Hadir. di sini ya. Ada, betul. Yang kalau diingat lagi ternyata H&M itu pertama kali ada di Indonesia 10 tahun yang lalu, coy. Satu dekade loh. Iya. Satu dekade. Lo masih inget nggak hubungan lo sama H&M kayak gimana? Karena kalau Iya. gue
dulu tuh kalau lagi liburan ke luar negeri, udah oleh-olehnya H&M aja deh. Nah, gue tuh awal tahu H&M tuh dari situ. Kalau kalian gimana? Gue tuh kayaknya pas kakak gue ke Belanda mungkin kayak tahun 2011 itu kakak gue kayak Dek ada ntar kakak beliin ini ya kakak gue nggak pernah ngomong kakak deh ntar ini beliin tas H&M kayak mau H&M karena nggak ada ya bun di sini belum ada oleh-oleh dari Belanda ya. Kalau gue sih pasti just tip ya. Oh just tip ya. Jadi kayak ada temen gue yang keluar pasti kayak titip dong. Iya. Kalau gue tuh kebetulan entry point-nya adalah Pasar Senen. Oh, kayaknya di Indonesia belum ada. Iya. Gue tuh dapat second-nya. Dan masih bagus. Iya. Sebagai cewek thrifting. Iya. H&M dari situ. Oke, kalau Anka Cantika Gamal? Coba. Sama sih pasti tujuan kalau misalnya kita keluar negeri ya. salah satunya tuh pengen lihat barang-barang di H&M sih. Kalau gue kayak entry pertama tuh Singapura deh. Iya. H&M Singapura. Iya karena paling deket ya dari sini ya. Bukan di Beverly Hills ya. Suatu saat. Kalau gua karena dulu kan emang tinggal di luar dulu ya. Iya. Jadi pas masih kecil dikenakannya memang H&M. H&M. Terus abis itu waktu di sini kan udah lama berarti berselang belasan tahun kemudian terus kerja. Gajian pertama gue punya kardigan beli di H&M sampai detik ini masih ada. Itu Makanya kayaknya ketika 10 tahun lalu pas tahu H&M ada nih pertama di Indonesia di Ganci, itu jadi kayak ngantri yuk. Ngantri Karena sih. itu katanya antrian crazy banget itu sampai 1.700 orang bayangin. antri. Gila. Pas lagi buka pertama. Iya. Gue gak kebayang parkirannya ya. Iya. Karena baru antrinya aja kayak gitu ya. Kata gue di drop sih. Di lobby aja pada budget. Abis H&M yang sukses banget, yang laku banget, abis itu apa dong yang laku? Apa? Tempat pijet. Wah iya. Abis ngantri, bener. Karena kan kalau dipikir H&M itu selain baju ya, aksesorisnya kan juga Iya, lucu lucu banget. Lo ada nggak sih ini di gaji sendiri, lo lagi mau manggung, sekarang lo lagi pakai ya? Lagi mau manggung, terus kayak, aduh, gue kurang nih aksesorisnya mau gue tambahin lagi, terus udah kita kayak H&M aja. Lo punya nggak pengalaman kayak gitu? Sering banget. Bahkan nggak usah mau manggung di rumah lagi Hari-hari bengong, aja. aplikasi Nah, iya. H&M nih. Lu beli online. Beli online. Oh iya. Dan yang seru juga H&M sini, H&M di luar itu kadang itemnya tuh beda-beda. Iya kan? Iya, Jadi iya. kalau gue Setuju. seneng banget waktu akhirnya H&M itu sizingnya kena di gue. Waduh, itu Bener. bahagia. Iya. Karena di antara kalian, sejujurnya gue yang paling insecure ya. But now you are sure. Iya, I'm pretty sure. Tapi kalau 10 tahun yang lalu, gue setiap datang ke H&M, aduh ini emang beneran ada yang cukup. Window shopping ya jadinya ya. Tapi ternyata ada juga. Jadi banget. ya balik lagi ke stylenya masing-masing sih. Iya, Kebetulan iya. gue dulu kalau kaos, kemeja nggak usah dikancing tuh udah aman. Iya, Bener iya. kayak gini nih. Betul. Dan ternyata bisa terjadi di H&M. Jadi dari awal gue diajak kerja bareng sama H&M untuk happy-happy di salah satu festival hits di Jakarta. Tuh menggunakan atribut H&M. Gue kayak, aduh ini tapi ada size-nya nggak ya? Ternyata ada. Dan lo bang itu 3 hari gue pakai H&M. Cukup. Karena itu bahagia itu nggak banyak orang saya ngerasain. Iya. Kayak gue sama Reza tuh seneng banget kalau masuk ke sebuah toko di mall dan ada yang muat. Itu dia makanya. Dan yang mau tuh bukan cuman ini doang. Iya. Masalahnya tuh ada Banyak. Dari Kalau aksesoris kan buat semua baju tuh. Setuju. Kan? Dari kalian sendiri, mestinya nggak pertama kali diajak kerja bareng H&M. Benar. Maksud gue ini H&M terus kayak Iya. kita diajak kerja bareng nih gitu. Kita pernah di Surabaya. Terbangkan sih. terbangkan ke Di Surabaya karena mereka opening buka toko di Surabaya, benar-benar terbang buat datang doang, bukan bareng nggak nyanyi. Bisa kita Rayakan gitu. Rayakan. Sebagai icon fashion. Iya nih. Iya dong, tapi iya kan, Iya GC kan kan? kayak Iya. setiap tampil tuh kayak kok lucu sih, lucu iya, sih. benar. Gitu. Senada gitu ya, Senada. tapi dengan kepribadian masing-masing. Itu Benar, kayak benar. seru ya. Biasanya kalian kalau kayak nyari baju gitu
saling, maksudnya siapa yang saling cek satu sama lain atau kayak kita pakai baju ini tuh, itu siapa tuh biasanya? Biasanya awalnya nentuin warnanya kurang lebih Iya. kayak apa. Ah. Kalau ada yang udah kepikiran kayak gue mau yang kayak gini, nah itu biasanya di share juga. Di foto Ah. aja. Saling berbagi. Oh, jadi Iya. yang lain tuh Gue tinggal kayaknya cocokin bakal ya. gini nih, nah Iya. lain akan Iya, iya, menyesuaikan tapi dengan kepribadiannya masing-masing. Oh, Iya. tetaplah kepri ya. Gue sih ngerasa wajar banget ya ketika GAC diajak kerja bareng, diterbangin ke Surabaya bahkan nggak nyanyi. Iya. Karena kalau kita lihat transformasinya Iya. GAC dari segi Gimana fashionista Sampai nggak ada suaranya. Bener. ya, itu benar-benar terlihat jelas kan. Iya, iya. Lo boleh nggak ngedeskripsiin GAC 10 tahun yang lalu? Nah. Ya, lu bayangin tuh dari Jangan Parkir tuh ya. Iya. Berarti 10 tahun lalu tuh di single apa tuh kira-kira? Jangan parkir. Jangan Parkir. 2013 soalnya. Iya, Video klip Jangan Parkir. Fashion iya, lo di situ sampai akhirnya di titik ini nih, gimana lo menjalaninya? Apakah through Ups and downs. riset? Kayaknya itu ya. Atau through kayak, ya yang ada aja deh kita pakai ini gitu. Gimana sih lo? Penemuannya dan pencariannya tuh gimana? Dan meta-metain konsep-konsep Jadi si gini, guys. visualnya. Gimana? Dulu kita pernah manggung di suatu acara. Beneran mau bahas ini. Mau dong. Ini berarti untold story dong. Iya, Untold awal karir story. nih, awal karir. Iya. Di perjalanan soalnya. Anak-anak SMA ini kan diundang lah di satu festival. Oke. Kita nggak tahu nih cara berpakaian atau apa ya. udah Dan kita- zaman dulu tuh sama spiritnya kayak sekarang. Pokoknya pengen dengan karakter masing-masing gitu. Iya. Jauh konsep. Iya. Kalau sekarang kan ada warnanya ya, jeans Iya. putih karakter masing-masing. Iya, Kalau iya, dulu tuh iya. nggak ada jeans putih ya karakter masing-masing aja. Iya. Bebasin. Bebasin. Iya, iya. Jadi payungnya cuma karakter. Iya. Sesuai aura tapi aura-auran jadinya. Iya. Bener iya. banget ya. Jadi waktu terus? kita ada di panggung ya, muncullah kita bertiga kayak Anak mall, Oh, iya. anak-anak mau ke mall gitu loh. Nyaru sama yang mau nonton ya. turun gitu. Bedanya kita pegang mikrofon doang ya. Oh, Orang mikir gini, panitia pensi. oh ini ketua bendahara sama sekre nih. Sumbangan performance dari dari panitia. Menang lomba band. Atau yang orang tuanya nyumbang. Anaknya boleh deh. Dan gue masih ingat banget sih salah satu baju yang lumayan menurut gue mind blowing sih. Gimana tuh? Jadi Warna-warni. bukan hanya itu, jadi kayak gue inget gue pakai Cewek kue. Cewek kue. kue sih. Jajanan pasar ya. Jajanan pasar ya. Kue subuh 2 hari yang lalu ya. Jadi Yang warnanya udah memudar gitu. Agak leto gue ya. pakai topnya tuh crop garis-garis putih hijau vertikal ya. Gue tahu banget Crop kayak gitu. visualnya. Terus kayaknya gue pakai tank top di dalamnya. Habis itu gue pakai celana pendek ya. Oke. Tapi gue pakai stocking. Oh, legging. Oh. Pakai legging bunga-bunga. Oh. Cewek-cewek mos. Kayak lagi di ospek ya. Ada ini. Kurang pakai. Bridal shower. Yang beda itu loh. Iya kan? Cewek-cewek Brida. Mohon maaf kalau bridal shower kan dibilangin biar jelek, ini gue bermaksud mau cakep. Iya dong. Thank you. Aduh. Tapi kita setuju banget sih. Awal yang bener-bener, hah? Oh, oke, GAC. Setuju gak sih di lagu Bahagia? Iya. Di titik ini tuh. Itu Lo kayak beda banget sih. benar. Masih ingat nggak siapa yang konsepin untuk yuk kita monokrom aja gitu. Itu kayaknya Itu kayak dengan perkembangan, gue inget sih dengan perkembangan Instagram waktu Iya, itu udah sebenarnya, muncul. dan kayak akhirnya muncul tren kayak clean, Minimalis. minimalis Iya. dan segala macam Iya. gitu. Dan waktu itu pas banget, emang kayak kita lagi suka banget juga dengan kayak apapun yang minimalis, karena kayak sebelumnya lagi wah Iya. Lagi Audrey di awal-awal ya. Dari awal-awal. Terus habis itu ya udah, dan akhirnya kita terapin juga nggak cuma di foto-foto Instagram doang, tapi juga di looknya gitu. Kita obrolin sama tim stylist kita waktu Sejak itu algoritma Instagram udah bener tuh ya. Iya. referensinya. Udah liat yang bener. Oh, ya oke Bener. nih. Channel masih masuk tuh di situ. Gitu. Soalnya di video Iya. klip Bahagia lo tonton sampai di 2023 juga masih bagus banget loh. Itu. ya. benar. Itu. Benar. Kayak menurut gue lu tuh punya sense of Iya. bagus banget. Iya. Yang Iya. yang Iya. strong, yang bikin orang gue mau pakai bajunya yang kayak gitu. Benar. Benar. Iya Dan, sih. dan di situ tuh kayak less is more-nya kelihatan ya. Itu. Less tapi wow. Nah itulah kalau di sekolah aku kembali ke yang Fitri tuh. benar. Konsep GAC Bahagia tuh. Iya. Yang dari
Tapi itu juga kita rasain ketika masuk store H&M nggak? Iya nggak? Iya. Kayak bener-bener timeless gitu. Kadang ada koleksi mereka tuh yang bisa kita pakai yang kayak si cardigan gue, misalnya gue punya daleman atau apa, dari yang basic sampai yang mau hura-hura tuh ada semua. Itu dalam segala suasana. Lo udah nggak kuncian baju-baju atau sesuatu yang lo beli di H&M yang masih ada kayak Anka sekarang? Gue kardigan ada, gue rok terusan ada, tapi gue emang banyak kan hitam ya, jadi gue tuh sering bisa menggunakan yang sama tapi padu padan. Nah, H&M itu kan gitu ya, padu padan tuh bisa gitu. Jadi kadang gue pakai yang dalemannya AP, luarannya AP. Dan yang paling seneng, beda look. nah itu, tapi yang paling seneng lagi H&M itu bajunya mau dipakai jalan-jalan ayo, diganti lagi, dimodif lagi stylingannya, bisa buat nge-MC juga bisa. Mohon maaf, ini yang gue pakai nih ungu mesh top itu H&M. Wow. You really want ya? Gimana sih kalau rapot masih inget nggak sih? Aduh, tapi kan ini kan kita emang benar-benar udah siap menuju ke 10 tahunnya H&M ya. Nanti kan kita mau ke GI untuk cari-cari baju nih. Kira-kira yang seru. Tapi sembari kita nanti akan cari tahu kira-kira pakai yang mana. Kita mending ngobrol juga nih sama salah satu raja terakhirnya H&M. Boleh ya kita sebut raja terakhir H&M ya. Karena dia hadir di peletakan batu pertama H&M Indonesia. Benar-benar. Dia termasuk karyawan 001. Iya. Coba kita panggil aja deh, Karina Sugarda. Karina Sugarda sebagai PR-nya H&M Indonesia, benar? Iya. Kalau bahasa lebih korporatnya ya. adalah Communications Manager H&M Indonesia. Yang bisa dilihat di sini ya editornya. Iya. Di sini ya Editor ya, tolong ya, dibantu ya. Udah 10 tahun kerjanya di H&M, Mbak. Apa yang ngebuat lo gue seru lagi kerja di sini? Seru banget ya. Iya. Kan ada yang bilang ya, ini ada pepatah yang bilang bahwa if you like what you do, there's not a day in your life that you're working gitu. Karena jadi setiap hari tuh merasa kayak seneng banget. Nah itu adalah kerja di H&M tuh kayak gitu. Buat aku pribadi ya. Iya. Satu dekade. Tapi ngomong pakai pepatahnya pakai bahasa Inggris ya. Kalau kita tuh kan kayak bersakit-sakit tahu. Dia paling mentok-mentok an apple a day. Dokter lo ya. Iya, ada apple a day. Sebenarnya udah ada pepatah. Tapi kan berarti Mbak Kak ini jadi salah satu saksi matanya H&M loh. 10 tahun ada di Indonesia. How do you feel about that? Itu disiapinnya dari kemarin. Gue latihan di kaca 10 menit aja. How do you feel about that? How do you feel? Air Tapi harus yang lari lentur. Iya. Bukan hari. How do you feel about that? Coba ulang. How do you feel about that? Kan gue tadi mau jawab lagi dengan alright tapi dengan I. Lebih ke Gimana Mbak lihat transformasi H&M di Indonesia? Sebenarnya dari awal H&M mau masuk ke sini sih kita senang banget. Jadi kita adalah, aku bilang kita tuh adalah kami tim Markom itu adalah yang 001, 02 lah yang baru masuk ke dalam sih dunia H&M di Indonesia. Awalnya kita dengar desas-desusnya tuh udah seneng banget. Oke, yuk kita siap-siap nih untuk membuat kehebohan openingnya H&M. Karena yang pertama brandnya itu sangat dekat di hati. Karena dulu kalau kita ke luar negeri yang kita beli pasti oleh-olehnya kan H&M. Right? It's affordable, it's fashionable. Semua orang tahu gitu kan. Jadi dan pun ada untuk semua orang, mau bayi, toddlers, remaja. Remaja selamanya ya. Exactly. Fabulous. Lalu kemudian untuk yang bekerja, atau kita mau ada formal wear, party wear, casual wear, sports wear. Ada. Underwear? Don't forget yang under. Ya, jadi kita ngerasa bahwa transformasi dari sekarang sampai dulu in terms of work environment is the same. Artinya adalah kita adalah keluarga yang besar. Dari 2013
di tim kita tuh ada yang masih sama, orang-orangnya nggak berubah. Bahkan tim baru kami juga seru-seru banget. Jadi ya sampai saat ini sih kita ngerasa semuanya itu adalah keluarga besar ya di H&M. Seru banget. Percaya sih 10 tahun soalnya Iya. sepanjang ups and Betul. downs, happiness cheer. Bener. Bener katanya. Ini gue bantu. Bener kata Anka, 1.700 orang yang hadir di Gandaria. pembukaan Hari pertama. H&M Iya. hari pertama. Wow. 1.700. Lalu dua malam sebelumnya kami buatkan VIP party, right? Itu yang datang 2.500 orang. Oh, wow. Ya itu Banyak. store pertama ya. Store pertama. Sampai sekarang udah berkembang jadi 66 toko. Yeay. Hebat banget. 66 all over Indonesia. Bahkan tahun ini aja udah ada beberapa toko baru juga. Iya, Iya. terakhir kami buka toko di Kendari. Dan yang ngantri pagi hari 200 orang. Oh, Warga Kendari, semua Mel. Kendarian. Kendari. Kendarian. Oh, you know. Guys, I'm from California. sorry, antara kali sama Fornia ada jeda tuh berapa ya? Kali Fornia. Ada 3 malah. Kali Fornia. Kali untuk Nia. Kali untuk dia. Nah, tapi ngomongnya seputar H&M dan ininya nih, kolaborasinya. Sama 10 tahun kan banyak banget Itu yang tuh. suka bikin pada ngantri juga. Itu. Iya. Camping. Di antara semua kolaborasi, kalau dari pribadi kamu sendiri yang paling kamu suka, yang kolaborasinya sama siapa H&M? Aku suka semuanya. Namun, Aku suka semuanya. Namun kayaknya yang paling rame tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia adalah waktu H&M berkolaborasi dengan Balmain. Oh iya. Itu adalah puncaknya. Itu adalah puncaknya di mana Indonesia nggak kalah sama negara-negara lain. Kita sold out-nya bahkan lebih cepat di jam-jam pertama dan bisa dilihat dari situ memang fashion itu di Indonesia itu emang nggak ada duanya sih. Mau tinggal di manapun, fashion apapun kita udah pasti yang mau ada uang, mau nggak ada diada-adain. Itu orang Indonesia. Jadi di situ kuatnya menurut aku. Gaji waktu itu masih Zaman Rosha tuh kemarin. jangan sedih, gua kan nggak pernah war ya. iya. War di website tuh gua Aku cinta damai banget sih. Oh iya benar. Cinta damai. tapi gua kan nggak sehoki Reza ya. Iya, Kalau iya. urusan war di website atau berburu apa Iya. itu. Ini gua bener-bener set alarm. Heeh. Gua war dan gue dapet itu gue bangga banget sama diri sendiri. Keren. Kita tepuk tangan untuk Reza. Tapi dapetnya Bener. sampai Japri Mbak Kai berharap bisa Mbak Kai udah dibantu. Sorry banget nih satu dunia ya. Kayak nggak bisa gue aja war kata Mbak Kai. Dan akhirnya gue kayak aduh ini muat apa enggak ya, udah nggak pikir muat apa enggak, beli dulu. Iya. Kan beli dulu, diet kemudian. Banyak deh mau di lemari ya. Baju-baju motivasi. My goals. Karena udah span sayang. Daripada udah diet terus udah sold out. Nah, Karena diet lebih lama kan. belinya di tahun pertama H&M berdiri. Pakainya di tahun ke-10. Kita udah ada kolaborasi lain. Diet always starts tomorrow. Iya. Nah. Konsepnya kan nostalgia ya. By the way, Nah, bajuku ini kan, aku ceritain ya. Iya, boleh. Karena aku di H&M dari tahun 2013. Iya. Kemarin tuh lagi bongkar-bongkar lemari, ada yang 2013. Kebetulan nggak terlalu muat lagi. Jadi ini adalah ini umurnya sudah 5 tahun. Jadi tengah-tengah nih. Yeah, so this is a studio collection 2019 yang spring summer. Jadi di awal tahun. Which means ini adalah 5 tahun. 5 umurnya. tahun. Ini adalah innovation collection 2023 spring summer. Jadi ini bedanya tuh 5 tahun. Dia menyatukan nih Iya. 5 tahun sampai tahun 2023 ini yang terbaru outer. Which is yang berarti adalah which is yang berarti adalah Suka nih. Dulu kena nih, dulu kita kena nih. All ages ya. All ages, all region nih. baju-baju H&M tuh sangat kita selalu bilang sustainable karena Iya. dia tuh tahan lama. Iya. Jadi kita menawarkan fashion terkini dengan harga terbaik, kualitas terbaik, tentunya dengan bahan yang lebih ramah lingkungan.
Iya. Jadi Contohnya ini adalah bukti nyata. Iya. Kalau misalnya ada baju, tapi bajuku enggak, lu salah nyucinya ya kan? Salah nyucinya. Kamu yang nggak bisa merawat ya. Awet. Nah, jadi penasaran deh kalau customer Indonesia sendiri, khususnya untuk di H&M gitu, kayak gimana sih makanya orangnya? Apakah emang semuanya tuh selalu excited tiap datang ke H&M? Ada nggak sih kayak reportnya gitu? Penasaran deh. Sebenarnya kalau ini sih kami selalu lihat animo atau antusiasme di saat kami buka toko di Kota Baru. Kalau di Jabodetabek itu udah ya karena kita udah banyak tokonya. Bali itu juga baru buka lagi baru. Jadi kita udah 5 toko. Jadi ada banyak di toko nih di Jabodetabek, Surabaya, Semarang. Yang membuat kami merasa bahwa oh brand kita tuh masih oke nggak ya adalah saat kami buka kemarin misalnya di Gresik atau di Kendari. Itu ternyata animonya luar biasa sih. Dan yang datang tuh sangat fashionable. Iya. Karena mereka mungkin biasanya harus ke Jakarta dulu atau keluar kota dulu. Just tip. Tapi ada satu hal yang bikin aku betah gitu ya kalau lihat-lihat itu playlistnya. Sebenarnya siapa sih yang bikin? Siapa sih yang nyusun? Aku penasaran. Itu bikin betah banget loh. Kayak coba tuh bisa ngambil kayak tiba-tiba. udah video klip. Karena bisa gue lihat nyari gitu. Aplikasi kayak nyari. Iya benar. Kalau di H&M memang kita ada sebuah departemen memang di global, music department, jadi khusus kan. Aja untuk membuat pada betah ya. Jadi di H&M tuh semuanya sebenarnya centralized namun local juga. Misalnya contohnya benar katanya kalau misalnya kita, let's say hari ini aku di Jakarta, besok aku pergi ke London, besoknya lagi kita ke Belanda, dan besoknya lagi kita ke South Africa. Sebenarnya itu semuanya barangnya sama. Yang berbeda adalah cara stylingannya. Kadang-kadang yang akan lebih menarik untuk pelanggan yang di Jakarta atau di Indonesia mungkin akan berbeda dengan teman-teman kita yang ada di Paris. Musimnya juga beda soalnya ya. Iya, musimnya betul. Jadi kalau kita ke Paris, contohnya sekarang kan lagi it's Oktober, almost Oktober, jadi kan udah mulai fall. Kita juga ada fall, tapi kuantitinya tidak sebanyak untuk bahan kita yang di Eropa atau di Amerika. Wow, jadi mendunia, tapi kearifan lokal juga. Makanya kita di tiap kota sendiri-sendiri tuh bisa kecantol nih gue, kalau ini gue beli gitu. Selalu laris. Itu dia. Karena mengcater kebutuhan orang yang berbeda-beda juga ya. Apa ada. Dan kami selalu bilang sama customer bahwa apapun acaranya tuh nanti pasti bisa ditemukan baju di H&M. Contohnya prom night, kita ada baju yang memang formal lucu. First date, mau apa? Terlalu kayak udah Second ya. Kita jello Kayak di salah 2 minggu lah. Hello girl. Jadi apapun atau mungkin pertama kali ke luar negeri bersama keluarga teman-teman ada juga di kita. Soalnya setiap kali ada acara apapun di tahap hidupnya siapapun, fase apapun gitu kan, ada di situ semua. Masih ingat nggak item pertama yang lo beli di H&M Indonesia? Masih ingat nggak? Katanya secara lemari saya isinya. Karena gini, lo sebagai waktu itu menjadi karyawati 001 juga ya. Maksudnya grup 001. Ada nggak kayak apa ya? Item yang nih gue beli sebagai gue karyawati H&M Indonesia gitu. Ingat nggak? Itu pertanyaan yang bagus sekali. Menarik ya. Menarik banget pertanyaannya. Pakai resign sih waktu itu. Coba masih di radio, gue produserin lo. Pakai resign sih. Gue Iya. Kita semua ujungnya. Tapi ujungnya kerja bareng lagi. Kita lihat happy endingnya. Kayaknya waktu itu aku beli tas. Tas ya. Tas untuk bekerja ya. Tasnya tas kecil party gitu, tas party. Tas party. Iya, itu kan kebutuhan utama. Terus kerjanya nggak kerasa karena kerja rasa party. Ada rencana buat karyawan-karyawati baru H&M nih. Mau apply? Boleh? Enggak ya? Udah gitu kan 10 tahun yang lalu kan kita masih muda ya, jadi kerjaannya bisa sekarang muda terus. Sekarang muda terus. Muda terus. Jadi kayak pergi terus. Sekarang kan sukanya Oke, wishes-nya apa nih di ulang tahun H&M Indonesia yang ke-10? Wishes-nya adalah bahwa
pelanggan H&M yang dulu di tahun 2013 hadir di 2023 dan 10 tahun selanjutnya. Untuk yang baru gabung di 2023, yuk kita tumbuh bersama, transformasi stylenya bisa bersama dengan H&M sampai terus-terusannya juga. Terus untuk tentunya Friends of H&M ini semoga lebih banyak lagi teman-teman H&M, kita kerjasama lagi. Pokoknya di H&M kami merasa bahwa fashion itu bisa menjadi suatu hal yang mendekatkan kita semua, dan kita hadir dengan segala macam baju untuk every sizing, sukanya apa, dari negara apa, suka pakai baju apa, kita semuanya ada. Jadi lengkap. Tepuk tangan dulu deh untuk H&M Indonesia. Aku makin gak sabar kita segera menggeledah H&M Grand Indonesia. Nanti kan ada show-nya nih di Mall of Indonesia. Jadi penasaran kayak gimana transformasi kita? Tungguin aja ya. Nantikan. This is us, the Tapi Heroes, Gamal and Audrey. Yeah, Gamal and Audrey. Oh baby. Ini Gamal dengan tie shortingnya, maksudnya warna biru dari ada banyak nggak ada. Oh my god, gawat, ini gawat. Kau pikir kau siapa girl? Kau dekatiku berasa paling nah, jangan di sini, jangan cari parkir di sini. Yup. Yang tetap girls, kayak dikodak langsung ke burn. Murahan, kau pikir aku cewek murahan? So stop thinking you so fine, you so fine. Lihat yang pink langsung ambil. Langsung ambil ya? Ambil tuh. Dang. Oh keren. Iya kan? Nemu aja. Iya kan? Kayak cocok. Gue nemu jeans rada ngepink gitu. Keren sih. Ya gue bawahannya kayak kita cari celana pendek. Let's go. Kayak lucu. Kita coba. Let's go. Sekarang geng chair udah dapat barang-barang kita, dan kita akan mau makeover diri kita masing-masing ya. Jadi kita lihat hasilnya kayak gimana. Bukan berarti kaya jadi lebay bergaya. Kau bisa semua maunya. Kau dekatiku terus menerus. Terus menerus baby. Sudah ku bilang not oh baby. Dengan berbagai macam jurus. Jurus itu tak berlaku. Memang kau kira kita sedang kumpul. So stop thinking you so fine, you blow my mind. Hey Nini, hey Nini. Kalau gue sih Mickey, hey Mickey, hey Mickey, hey, and stop saying things like pitbull, pussy. I know you want me. Nah, I don't want ya. I know you wanna have me, but I don't want ya. Yes, kita udah kembali lagi ke Bus dengan tatanan baru, tapi kita mau kasih thank you dulu untuk Mbak Kai. Yang sudah ngobrol-ngobrol dari H&M Indonesia. Nah. Gimana? Boleh punya nih transformasi kita sesuai dengan apa yang tadi kita ucapkan kan? Oke. Kamu jadi cewek apa ya tadi bilangnya? Aku jadi cewek gonjreng. Oh iya benar. Mengagetkan pas keluar. Ini kaget sama diri sendiri. Kan tadi begitu syahdu, pas keluar begitu gonjreng. Abigail? Aku ya seperti yang aku bilang tadi ya, warna pilihan tetap ada. Walaupun balutan maksimal adalah hitam ya. Iya. Cewek gotik. Jadi gotik 2.0-nya Natasha Abigail. Audrey ini loh manis banget loh, kalungnya loh. Cutie banget. Aku masih tetap pink yang aku bilang. Iya. Bahan denim. Lebih ke Barbie ya. Barbie. Audrey from the Block jadi Barbie. Wow. Cutie. Utopia. Nah, aku tetap dengan mahasiswa DKV. Iya. Yang udah mulai ketebak. Semester 7 dan BIG. Karena ditutupin ya. Iya. Humble dan down to earth karena ada warna buminya. Tapi udah di tahap mau selesai skripsi menurut Iya. Jadi mature ya. Dan ini emang mahasiswa di bulan Desember. Iya. Karena kan lagi hujan. Jadi kayak Kirain udah siap-siap mau S2 di luar negeri. Bener dong, bener. Amin. Karena mau ketemu sama lo di Beverly Hills.
ini Gamal di Beverly Hills. Iya. Jangan pakai kaos Beverly Hills. Kaos Indra Mata. Kelihatan dari sini ya. Iya. Zet pintu kemana aja Beverly Hills. Dan panggilannya bukan Gamal. G. Nah, cantik kan yang Bagian dari grup aja kan? Bagian dari grup kan? Terus di komplek Beverly Hills ketemu sama cewek nih. Cantikwa ya, cantikwa. Dan kalau bisa dilihat kalau cantikku tuh tetap sporty. Dia emang section sport sih tadi. Iya. Dapat. menurut gua kayak, lu mau ngapain? Gue mau training dulu nih sama coach gue. Itu dia. Ini personil GAC selanjutnya. Iya. Yang habis pulang clubbing. Udah pulang clubbing tapi mesti ada meeting. Iya. Jadi pro banget. Iya. Ngambil rapot anak ya. Habis clubbing sama dia ngambil rapot anak. Tapi kalau ngomongin warna ya, GAC kan juga ketika comeback warna abu-abu. Iya. Kok abu-abu? Silver. Abu-abu kayak aspal ya. Abu-abu metalik ya. Abu-abu metalik benar. Nah, Sama dengan silver sih. iya juga. Sekarang berubah jadi pink. Di lagu Really More. Jelasin deh dari warna yang dipilih ini, kenapa warna pink, terus kenapa akhirnya jadinya manis-manis gitu kan, Really Want itu hawanya. Sebenarnya pas lagu baru ya kita comeback itu kan silver jeans ya kan, Really Want pink. Jadi ini kayak jeans silver pink, jadi kayak gabungan dari semua. Bukan mengurangi warna tapi menambahkan justru. Cuma mungkin kalau di baru tuh ada hintnya warna yang lebih bold, merah. Oh iya benar. Kalau di sini lebih cute-nya. Jadi kayak warnanya merah muda. Sesuai sama kebutuhan lagunya aja. Yang menjadi anthemnya Cantika. Aduh. Emang kenapa sih yang Cantika? Iya. Kenapa ya kayak lagu ini tuh ada nyawanya tuh Cantika berlebih. Gitu ya, kayak Cantika banget deh. Gitu. Tapi waktu pembuatan Really Want ini, apa yang ada di kepala lo? Kayak kan tadi lu bilang, aduh pengen buat yang manis-manis, yang gemes-gemes. Apa sampai akhirnya topik Really Want ini yang hadir? Karena tadi hook Really Want waktu pas bikin guide itu udah dapet, terus kita kayak tetep pengen, kayaknya nggak mau dirubah ya si Really Want, si hook itu tuh nggak mau dirubah. Jadi kita nulisnya based on itu aja, apa ya yang Really Want itu apa ya? Berarti relationship, terus kayak sedih gitu tadinya. Nah waktu itu yang lumayan cepet banget tiba-tiba came up dengan lirik lumayan banyak tuh Gamal. Jadi abis kita workshop lagu itu, kita ada workshop lagi buat lagu yang lain. Ternyata Gamal kayak by the way yang Really Want gue udah nulis gini nih. Langsung diem aja nunggu temen-temen testing. Gamal tadi gini pasang muka gitu. Kayak gue udah siap jawab. Yoji. Lagi BM apa sih waktu itu? Sampai bisa muncrat semua lirik yang ada di lagu itu. Ya itu ide pertamanya kan si lirik Really Want itu kan, dan waktu kayak iseng-iseng nulis refnya dulu, karena waktu itu kita pernah nulis sebuah lagu, kita bikin verse dulu. Jadi waktu nyampe ref, kok berubah ya lagunya ya gitu. Jadi kayak ulang lagi bikin ganti. Soalnya berubah, jadi biasanya emang enakan nulis kalau kita ya dari ref dulu buat tema utamanya. Ketemulah si itu tuh, ini kan masa indah merindu rasa. Jadi ini lucunya adalah kalau aku kan anaknya lumayan kayak apa ya, bunyi gitu kan, rhyme dan segala macam. Nah, wah itu kan dan lagunya GAC kan emang kayak mix Indonesia Inggris gitu kan, kayak sering banget kayak gitu. Nah, waktu itu kayak kepikirannya ini kalau orang bule denger lagu ini aja gitu kan. Kalau orang internasional denger kan kalau kita denger lagu Korea kan kayak ya terima aja, kita nyanyi walaupun nggak ngerti. Kita kira-kira kan. Nah, kayak kalau orang luar denger lagu kita juga gitu nggak ya gitu. Dan akhirnya aku bikin kayak pas lirik refnya tuh kayak inikah masa-masa indah merindu, terus langsung kepikiran gimana kalau setiap nada itu katanya adalah sa. Suku katanya. Jadi inikah masa-masa indah merindu, tak sabar-sabarku menunggu. Really want you now. Really want you now. Berapa lama tapi untuk akhirnya jadi satu lagu
Nih dia nih Really Want yang lirikannya tuh ada potekan dari Gamalnya, dari Audrey, dari Cantikanya. Gitu. Dan pasti kalau workshopnya kan sehari, habis itu kalau nulis lirik kayaknya nggak bisa dihitung harinya. Soalnya agak maju mundur ya. Iya, ada gap terus kayak tiba-tiba kadang kalau yang bagian ini diganti ini, jadi kayak nyelot-nyelotan tektokan gitu. Mungkin kasaran kayak 2 hari lah total kali ya, kurang lebih. Kalau di akumulasi ya. Oke, nah sampai akhirnya jadi Really Want, keputusan untuk pingin deh. Pingin deh. Ini lucu juga. Jadi gini sebenarnya tuh perbincangan ini tuh kita sebelum comeback. Sebenarnya sebelum comeback tuh kita udah kayak kira-kira gimana ya temanya secara visual, secara sound gitu kan. Dan kita udah bahas emang kayak 2000-an tuh lagi seru ya gitu. Nah ini way back gitu. Jadi kayak mungkin November, Desember gitu lah. Jadi sebelum event lagu baru kita putuskan menjadi single gitu kan. Nah jadi ya udah kita dengan tim kreatif kita dengan stylist juga kayak ngumpulin deck gitu, ngumpulin palet dan kawan-kawan apa sih yang kira-kira bisa cocok sama lagu-lagu GAC yang sekarang dan apa elemen 2000 apa yang bisa dicemplungin gitu. Dan salah satu palet yang tercetus dari awal tuh adalah Pink sebenarnya. Jauh sebelum Barbie mau rilis. Ini sih yang menarik ya, lagu dan visual GAC itu kan selalu kayak pacaran dan bisa sih gitu loh. Latihannya gimana sih? Teman-teman bagi-bagi dong. Kali-kali di sini juga ada yang band dulu aja. Jadi dari pukulan ya. Menjadi pembelajaran. Betul. Kedepannya jadi berkembang terus jadi diblokir dulu jalan lo. Poin membuat hati sadar. Iya. Tapi kayak inspirasinya itu gimana sih supaya tetap ada terus gitu? Kan biasanya practice make perfect. Nah, kalau yang ini gimana sih? Apalagi kepalanya ada 3 lagi. Betul. Kalau nyari inspirasi dan kayak akhirnya gimana GAC bisa sama visual sama lagunya tuh kayaknya kawin banget ya, pasti proses ya. Terus kemarin kita solo-solo tuh juga ngasih ruang kita sama-sama untuk ya cari yang kita suka masing-masing, tapi juga waktu pas balik ke GAC juga membawa sesuatu gitu loh dari si solo-solo karirnya. Bahkan banyak tim baru yang juga kita bawa dari solo karir kita ke si GAC kayak pakai stylist ini aja, pakai sutradara ini aja gitu. Dan waktu pas digabungin kayak dengan GAC yang sekarang emang jadi cocok banget aja gitu. Kayak bener-bener baru ya. Bener-bener baru dari segi kitanya baru comeback, terus orang-orangnya juga baru semua dan kita membawa apa yang kita suka kayak secara visual gitu-gitu, kita juga kayak saling share. Dan emang GAC tuh kemarin sebelum vakum kan udah ada warnanya gitu secara musik. Jadi waktu pas kita ke studio lagi juga sesuatu yang sangat familiar yang kayak kita nggak bisa jelasin GAC itu gimana, cuma kalau kayak pas bikin musik ini GAC banget lagi gitu loh. Kayak itu ya tuh udah ada, jadi gampang tinggal ngembangin dari situ sih sebenarnya. Dan pastinya untuk baru dan Really Want untuk video klip dan kepentingan manggung ya latihan lagi akhirnya kayak dance lah gitu. Wah, koreo sih kalian sih, koreo sih banyak banget. Sempat ada jet lag-nya nggak tuh? Iya. Kayak biasanya udah nggak dance se-heavy itu kan di solo atau paling nggak sendiri. Iya. Sekarang ada koordinasi. Benar. Koreo mungkin kayak karena intens banget kali ya waktu itu pelatihannya, apalagi yang waktu buat video klip baru, jadi kayak rada kayak awal-awal sih lumayan gini sih. Kayaknya baru pas yang lagu baru itu kayak pertama kalinya GAC bener-bener latihan yang sampai 8 kali gitu loh. Untuk video klip. Kalau yang sebelumnya kan emang udah ada koreo kan, kayak suara satu tuh udah ada. Tapi mungkin kayak mungkin 3-4 kali kali ya. Tapi baru tuh bener-bener kayak. Tapi biasanya kita latihan koreo untuk video klip. Nah yang kali ini kayak untuk sama sekalian live performance gitu. Jadi kayak satu kesatuan full. Kayak manasin badan lagi gitu loh. Lama nggak dance kan gitu. Ada nggak sih emang kayak di kepala kita satuin mindset tuh GAC yang 2.0 ini adalah GAC yang apa? Nah, ada nggak? Yang elevate secara usia juga jadi secara fashion kayak now or never-nya itu deh. Iya lumayan now or never. Lebih ke now or never deh yang sekarang. Situ ya. Kita juga kayak kita elevate usia itu tadi. Kita udah makin dewasa dan menerima bahwa GAC ini emang pop music gitu kan. Karena waktu zaman dulu tuh emang agak bingung sebenarnya karena
GAC tuh kayak berdiri sendiri di industri gitu. Jadi kayak wah jadi serius ya? Enggak apa-apa. Jadi ini saatnya keluarin. Ini maksudnya elevate secara usia ya? Karena in a way kita bikin basically sebenarnya pop R&B music. Tapi di sini tuh nggak pop sebenarnya. Jadi kayak musik kayak kita pada saat itu tuh nggak populer gitu. Jadi kayak mau nyemplung ke pop enggak juga, mau nyemplung ke yang kayak niche juga enggak juga, orang lagunya happy dan gemas gitu kan sebenarnya. Jadi kayak ya akhirnya GAC dan musiknya berdiri sendiri gitu loh. Jadi kita bingung ini kita di mana sih? Tapi pas sekarang udah ketemu kita kayak kita emang pop music sebenarnya. Gue sih makin nggak sabar sih kita ngedance nanti kan. Iya kan? Cannot wait. Cannot wait. Troops. GAC Troops. Kan kita waktu itu sempat ada event barengan GAC, kita jadi dancernya. Nah, kita mau nantang diri kita lagi. Gue sih senang, Radini juga senang kan? Senang banget. Abigail kan mukanya udah mulai ungu nih. Mukanya kayak baju ya. Dia udah mulai set the set ya sekarang. Ada reality ya. Yang penting ada waktu untuk refleksi dulu kan dari hasil latihan. Refleksi pijit apa? Butuh lagi di bawah ada di bawah ada. Karena ini kan dalam rangka ulang tahun H&M yang ke-10. Nggak cuma GAC nyanyi, Rapot bakal nari. Disebut lagi ya. Disebut berarti harus jadi. Pokoknya thank you banget untuk obrol-obrol serunya. Terima kasih H&M juga. Terima kasih H&M Indonesia. Panjang umurnya sampai kita ketemu di Mall of Indonesia. Boleh kita langsung undang aja? Boleh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Gamaliel Audrey Cantika. Just let it loose tonight. So bring the big air. Feel it, feel it, feel it. Dirasa kembali irama menemani lama menanti kebahagiaan hari melawan alunan melodi yang baru. So now breathe in and breathe out. Now breathe, breathe, breathe up. Ya hamparan baru, hamparan yang penuh dengan harapan selalu. Membuat tangan baru, tangan masa depan yang akan berlalu. Yeah, that's right. Feels so good, right? Yeah, let's go. Yeah, the fucking better is updated now. We'll make it better right now. Smart mind, right line, right rhyme. But you ask what, when, why, just follow my lead. Get your bins. Boom, boom, let's give it a try tonight. Now where my bros at? Feel it, feel it, feel it, yeah. Kita bahagia, bawakan alunan melodi yang baru.
ini dia. Really really want. Udah bisa di stream, video klipnya juga udah keluar, bisa didengarkan, ditonton di mana pun. Enjoy. So that I don't think about you again. Every minute, really want. Ini kan masa indah kan sahabat-sahabatku menunggu. Really want you now. Really want you now. Apa rasa dalam hatiku? Sama-sama menantiku. Really want you now. Really want. Yang ku perlu, kau ada denganku. Hangatkan ku, pelukmu ku butuh. Defense, yeah. The influence, oh I do it so I don't know why. Malam hawa bagai apa? Hey, you told me how every minute keep on thinking that I really want. Ini kan masa indah sahabat-sahabatku menunggu. Really want you now. Really want you now. Please kita sambut Rama. Asik. Ayo. I really want you to be the remedy, give me all of the energy. Really, I really, I'm all up on ya, now get me in the pan, ya, now roll you put in, I'm gonna put it all up. Woo! I really want. Ini kan masa sahabat-sahabatku menunggu. Really want you now. Really want you. Asik. Aku rasa dalam hatiku. Oh sama-sama menantiku. Want you now. I really want. Just want. Really want. Really want. Let's go. Hey. Apa? Kurang keras apa? Dari kabar? Semuanya ya, siap ya? 1, 2, 3, sweat! Asik! Tanda gue nih. Wahai kami, duhai rakyat, tiada petaka merenggut kasihmu.
cintamu abadi, cintamu abadi. Wahai kali yang tiada bataskan menurutku kasihmu. So ya, terima kasih buat energi kalian yang membuat sore hari kita bahagia. Let's go! Hey, hey, apa kabar kawan? Siapkah kau untuk melangkahi masalahmu? Hadapi esok pagi semua. Hey, hey, siapkah kau untuk melangkah ke masa depan? Menantikan pelangi. Percayalah kawan, esok akan berbeda. Pastikan kau mencoba buat mimpimu jadi nyata. Oh nyata, kita semua pasti bisa asalkan kita melangkah. Sambut hari yang indah. Semua. Kita bersyukur semua berkat dalam hidup ini. Kita bahagia, kita bahagia. Bersama hati mengalir, nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia, Kita bahagia semua bahagia, bahagia. Hey, hey, bagaimana kawan? Apa kau telah merangkai semua citamu? Bebaskan harapanmu. Hey, hey, bagaimana kawan? Apa kau telah menapaki babak baru? Lancarkan semangatmu. Kawan, esok akan berbeda. Pastikan kau mencoba buat mimpimu jadi. Kita semua pasti bisa asalkan kita melangkah. Sambut hari yang indah. Kita bersyukur semua berkat dalam hidup ini. Kita bahagia, kita bahagia. Bersama hati mengalir, nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia, kita bahagia. Semua minta bantuan tepuk tangannya di atas semua ya. Hey, go clap your hands if you're gonna make it turn. Gonna clap my hands, don't know I'm gonna make it turn. I'm a bahagia, what? Hey, bet you gon' like this, but baby I'm sure. Better make it right, what GAC and you learn. Bahagia, kita bersyukur, nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia, kita bahagia. Jalani hidup ini bahagia, Semua sekali lagi yang paling keras ya semuanya ya. Jalani hidup ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih.
kasih banyak. Sekali lagi kita mau ngucapin happy 10 year anniversary untuk H&M.